Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai akhir dari season 3 Pikinaki dan Tukba membuat para fans bisa merasakan bagaimana kesedihan mereka. Sebagian fans juga tidak mementingkan lagi apakah Tukba dan Pikinaki pacaran atau sekedar teman, karena mereka hanya ingin melihat Tukba dan Piki tetap bersama. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas fakta menarik di part 7 season 3. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di akhir season 3 dan harus menunggu 2 bulan lagi untuk melihat Pikinaki dan Tukba bersama-sama. Walaupun season 3 lebih singkat dari vlog Pikinaki dan Tukba sebelumnya, tetapi season 3 setiap partnya selalu mengungkap fakta menarik di balik hubungan Pikinaki dan Tukba yang sampai sekarang belum terungkap secara penuh. Dan momen puncaknya di part 7 yang sukses membuat banyak fans menangis melihat perpisahan mereka, yang dimulai dari lawan Pulau Moda. Mana? Pulau Moda. Oh, di sini guys, Pulau Moda. They don't have light. They don't have light. Kali ini kita melihat bagaimana perjuangan Pikinaki dan Tukba mencarikan hijab yang sesuai untuk Nada dan Duta. Mereka berpindah dari satu toko ke toko yang lain, dan akhirnya Tukba berhasil memilihkan Nada dan Duta hijab yang sudah mereka pakai saat ini. Makanya Nada dan Duta berterima kasih kepada Tukba karena Pikinaki sepertinya sudah menceritakan bagaimana keseriusan Tukba mencarikan mereka hijab. Pikinaki dan Tukba pun kembali mengulang momen mereka bermain permainan khas Turki yang sebelumnya mencuri perhatian di season 2. Dan momen menarik selanjutnya yakni, I mean, you look kinda cute with glasses. Kinda being cute. What about me? Honey? What do you think? You don't look cute. You look cool. ketika Pikinaki dan Tukba bergantian memakai kacamata, kita bisa melihat lagi bagaimana Pikinaki dan Tukba suka mengganggu satu sama lain. Seperti Piki yang memuji Tukba lalu menarik pujiannya lagi. Namun Tukba sepertinya sudah terbiasa dengan candanya Piki dan juga membalas Piki dengan mengatakan, "Kamu tidak lucu, tetapi kamu lebih keren." Momen ini juga menjawab rasa penasaran kita tentang asal-usul kacamatanya yang sempat dipertanyakan oleh mamanya Pikinaki saat Piki pulang ke Indonesia. Dan jika kita lihat di momen sebelumnya, kita bisa melihat kotak kacamata di samping tasnya Tukba, dan sudah jelas bahwa kacamata itu adalah hadiah perpisahan dari Tukba. Dan inilah momen yang membuat para fans mulai terharu. Sedih gak? Sedih. Sedih. Sedih karena Piki pulang. Tapi ya, mau gimana lagi? It is what it is, ya kan? That's life. Setiap ada pertemuan pasti kita bakal terpisah lagi gitu, walaupun sementara. Ketika Pikinaki mengatakan bahwa dia sedih berpisah dengan Tukba, Tukba pun ikut mengatakan hal yang sama dengan bahasa Indonesia. Tetapi Piki tetap menekankan bahwa ini hanya sementara karena kita akan melihat lagi Pikinaki dan Tukba di musim salju. Hal menarik di sini, kita bisa melihat bagaimana Pikinaki mulai penasaran terhadap perasaan Tukba kepadanya. Piki mencoba mencari tahu dengan bertanya kepada Tukba apakah dia akan merindukannya. Dan Piki pun terlihat bahagia mendengar Tukba jujur dengan berkata akan rindu kepadanya. Sikap penasaran Piki semakin jelas pada saat dia bertanya berapa persentase kerinduan Tukba nanti kepadanya. 1 tambah 1. Guys, aku mau ceritain deh ke kalian. Ini barusan tadi aku matiin kamera itu karena tiba-tiba ada polisi datang. Ya, terus mereka langsung kayak lihat paspor. Sama Tukba ditanyain KTP.
Momen yang tidak terduga dialami Piki Naki dan Tugba ketika mereka diperiksa oleh polisi Ankara. Piki Naki menjelaskan secara detail bagaimana pengalaman mereka di Ankara yang ternyata sebelumnya diganggu anak kecil, dan kita kembali mendengar bagaimana Tugba yang menjaga Piki Naki selama di Ankara dengan langsung menelpon polisi. Momen ini juga menjadi pelengkap di season 3 karena kita bisa melihat bagaimana mereka menghadapi masalah bersama dan bukan hanya bersenang-senang. Piki juga mengakui bahwa Ankara sangat aman baginya. Oh my god. Do you? Really? Like, are you being serious? Yes, I Oh. mean, I don't have anyone here. So the thing is, my best friend, two of my best friends, like we had a promise, we were like, we're gonna go and, get into a university in Rumesa. Ankara. Di momen inilah Tugba hampir menangis saat menceritakan kepada Piki bahwa dia merasa kesepian selama di Ankara. Piki pun sempat tidak percaya, tetapi Tugba memperjelas bahwa dia selama ini sendirian di Ankara karena dua temannya Rumesa dan Eda memilih menetap di Istanbul. Momen inilah yang mengungkap kenapa Tugba menyebut Piki Naki sangat berharga baginya pada saat live di TikTok, karena di masa sulitnya saat ini, Piki Naki lah yang rela menemani Tugba, baik itu dari jauh dengan mengangkat telepon dari Tugba dan juga langsung datang ke Ankara untuk menghiburnya. Dan momen menarik selanjutnya yakni She already The bought. camera She to already. Indonesia. She already bought the ticket, but yeah, it's still a secret. I mean, no. That was a joke. That was a joke. No. You know, Indonesian people, we cannot make joke about Rahasia? rahasia. Sesuai penjelasan Piki Naki, ini sebenarnya cuma candaan pada saat dia mengatakan Tugba sudah membeli tiket ke Indonesia. Hal menarik di sini ketika Piki mengatakan bahwa mereka tidak boleh bercanda tentang hal ini kepada fans. Tugba mengatakan mungkin, yang menandakan bahwa Tugba tidak bercanda tentang keinginannya ke Indonesia, tetapi dia belum tahu kapan. Dan berdasarkan pengakuan Tugba di momen Q&A, Tugba memperjelas bahwa kemungkinan dia akan datang di tahun 2023 di bulan Juli. Dan menariknya, bulan Juli adalah ulang tahunnya Piki Naki. Apakah ini artinya mereka sebenarnya sudah merencanakan vlog di hari spesialnya Piki? Jadi kita lihat saja nanti karena belum ada bukti yang cukup kuat. FYI, Tugba itu belum pernah naik pesawat sekalipun. Yep. So her first one, hopefully, gonna be Indonesia. Can you imagine? Can I make it? Piki Naki mengungkap Tugba belum pernah naik pesawat sama sekali, dan jika dia ke Indonesia, ini akan menjadi momen pertamanya. Hal menarik di sini, admin menyadari satu hal yang aneh ketika Piki mencoba meyakinkan Tugba untuk ke Indonesia, yakni jika kalian perhatikan Piki menggunakan kata kita saat dia menjelaskan bagaimana Tugba yang akan terbang ke Indonesia. Padahal sebelumnya dia menggunakan kata kamu saat menjelaskannya kepada Tugba. Hal ini bisa saja terjadi karena Piki Naki kembali kecoblosan dan mengungkap bahwa dia sendirilah yang akan menemani Tugba dan membawa Tugba langsung ke Indonesia. Makanya dia menyebut kita bukannya kamu, karena Tugba sepertinya sangat takut terbang, tetapi bisa saja Piki cuman salah kata. I'm gonna be alone for 4 years in Ankara. What are you talking about? But I'm gonna come, Please, regularly. I will. please. I know, Tugba very lonely. Dia nggak punya bestie, cuma aku bestie satu-satunya, guys. My bestie. Kali ini kita melihat bagaimana Piki yang berjanji akan datang sesering mungkin ke Ankara untuk menemani Tugba, dan Tugba pun memohon supaya Piki datang lagi sesuai perkataannya.
Hal menarik di sini, inilah momen yang membuat fans tidak percaya mereka hanya sebatas teman. Karena Tugba benar-benar serius pada saat bertanya kepada Vicky, apakah Vicky bisa datang dari Indonesia hanya untuknya. Dan Vicky pun menjawab, dia akan melakukan apapun untuk Tugba. Walaupun mereka masih menggunakan kata bestie pada saat itu. Dan inilah momen terakhir di season 3. You know, don't be lonely. I mean, if you are, you can just call me. I'm here for you, to accompany you, and don't cry, you know. Momen ketika Pikinaki memberi pesan kepada Tugba untuk tidak kesepian pada saat dia sudah pulang ke Indonesia berhasil membuat banyak fans terharu. Tugba juga terlihat menahan air matanya pada saat itu. Detail menarik di sini, Vicky sepertinya mempunyai rencana untuk season selanjutnya bersama Tugba, yakni dia menyebut season 5, 6, 7 bisa saja berada di Ankara, Indonesia, atau bahkan Vicky dan Tugba jalan-jalan di Eropa. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih ingin melihat kisah ini berlanjut atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, sampai jumpa di next konten.